Selamat datang di channel Saham Cuan. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya ingatkan bahwa seluruh pembahasan dalam video ini bertujuan edukasi, bukan ajakan membeli ataupun menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan masing-masing investor, termasuk segala risiko yang menyertainya. Pada video kali ini, kita akan membahas analisa gabungan fundamental dan teknikal dari saham PT Pelat Timah Nusantara Tbk dengan kode saham NIKL. Video ini dibuat pada 29 Januari 2026 menggunakan data laporan keuangan hingga Q3 2025 serta harga penutupan pasar tanggal 28 Januari 2026. Pendekatan yang saya gunakan adalah analisa fundamental berbasis value dan quality, analisa teknikal berbasis tren, struktur, dan momentum. Fokus pada probabilitas dan manajemen resiko, bukan spekulasi. Baik, kita mulai dari pondasi paling dasar, memahami bisnisnya terlebih dahulu. Analisa fundamental. Memahami bisnis NIKL secara utuh. PT Pelat Timah Nusantara Tbk atau yang lebih dikenal sebagai Latinusa adalah produsen tin plate pertama di Indonesia. Tin plate merupakan baja tipis berlapis timah yang digunakan secara luas dalam industri kemasan makanan, minuman, dan produk konsumen. Artinya, secara karakter bisnis, produk NIKL bersifat kebutuhan industri. Permintaan relatif berulang, tidak mudah digantikan dalam jangka pendek. Namun perlu dipahami, meskipun produknya bersifat kebutuhan, industri baja dan pelat logam adalah industri dengan margin tipis dan sangat kompetitif. Latinusa berdiri sejak tahun 1982 dan saat ini didukung oleh konsorsium Jepang termasuk Nippon Steel Corporation yang juga menjadi pemasok bahan baku utama. Keunggulan ini memberi kepastian pasokan, standar kualitas internasional, dan stabilitas operasional. Namun, keunggulan operasional tidak otomatis berarti keuntungan finansial tinggi, dan ini akan kita bahas lebih dalam nanti. Struktur pemegang saham dan implikasinya. Komposisi pemegang saham NIKL menunjukkan dominasi strategic shareholder. Sekitar 35% dimiliki Nippon Steel Corporation, 20% oleh PT Krakatau Steel, sisanya oleh Mitsui, Nippon Steel Trading, Metal One, dan publik. Implikasinya sangat penting. Perusahaan tidak dikelola untuk spekulasi harga saham. Fokus utama adalah kelangsungan bisnis dan stabilitas operasional. Likuiditas saham relatif terbatas. Bagi investor retail, ini berarti harga saham bisa bergerak tajam saat ada volume, namun juga bisa stagnan dalam waktu lama. Ini bukan saham yang dipoles untuk pasar, melainkan saham industri murni. Kinerja pendapatan dan laba. Sekarang kita masuk ke laporan laba rugi. Pendapatan NIKL dalam 12 bulan terakhir tercatat sekitar 2,19 triliun rupiah. Namun secara tahunan, revenue tumbuh negatif sekitar 24%. EPS Q-on-Q turun hampir 68%. Ini adalah sinyal yang sangat penting. Artinya, permintaan melemah, atau harga jual turun, atau biaya produksi meningkat. Dan kita bisa melihat dampaknya pada margin. Gross margin hanya sekitar 7%, operating margin sekitar 3,6%, dan net profit margin hanya 2,5%. Dalam industri manufaktur berat, margin ini tergolong sangat tipis. Dengan margin seperti ini, sedikit kenaikan biaya bisa menghapus laba. Fluktuasi kurs dan bahan baku sangat berpengaruh. Inilah alasan utama mengapa laba NIKL terlihat tidak stabil. Kualitas laba dan profitabilitas. Sekarang kita lihat kualitas laba. Return on equity NIKL hanya sekitar 2,2%. Return on asset sekitar 1,1%. Artinya, modal pemegang saham belum bekerja optimal. Aset besar, tetapi laba kecil. Return on invested capital hanya 4,2%, yang berarti perusahaan belum menciptakan nilai tambah ekonomi. Return masih di bawah biaya modal. Ini adalah ciri khas perusahaan. Padat aset, margin rendah, sangat bergantung pada volume dan efisiensi. Dari sudut pandang value investing klasik, ini adalah titik lemah utama.
Efisiensi modal kerja. Sekarang kita bahas modal kerja, bagian yang sering diabaikan. Days Sales Outstanding mencapai 131 hari. Artinya, piutang baru tertagih lebih dari 4 bulan. Days Inventory sekitar 82 hari. Sedangkan Days Payable hanya 26 hari. Akibatnya, Cash Conversion Cycle mencapai 187 hari. Modal kerja terkunci sangat lama. Ini berarti perusahaan harus terus mencari pendanaan jangka pendek. Tekanan likuiditas selalu ada. Sensitif terhadap kondisi ekonomi. Ini bukan kondisi ideal untuk perusahaan dengan margin tipis. Neraca dan risiko keuangan. Sekarang kita lihat neraca. Total aset sekitar 1,83 triliun rupiah dengan total liabilitas sekitar 898 miliar rupiah. Debt to equity ratio sekitar 0,7, masih tergolong moderat. Namun, utang jangka pendek mencapai 658 miliar rupiah. Kas hanya sekitar 102 miliar rupiah. Interest coverage hanya 1,25 kali. Artinya, laba operasi nyaris habis untuk bayar bunga. Altman Z-Score original di angka 2,96, zona abu-abu. Ini menunjukkan perusahaan belum masuk kondisi distress, tapi tidak punya margin keamanan besar. Cash flow, kekuatan tersembunyi. Menariknya, cash flow dari operasi NIKL masih positif. Cash flow dari operasi sekitar 430 miliar rupiah, free cash flow TTM sekitar 418 miliar rupiah. Namun perlu dicermati, FCF kuartalan terakhir negatif, arus kas tidak stabil. Ini menunjukkan ada potensi perbaikan, tapi belum stabil. Investor tidak bisa hanya mengandalkan satu periode. Valuasi murah atau perangkap? PBV NIKL sekitar 0,9 kali. Secara aset terlihat murah, namun PE rasio TTM mencapai 40 kali. Artinya, pasar tidak menghargai laba. Harga saham tidak murah secara earnings. EV to EBITDA sekitar 15 kali juga relatif tinggi untuk sektor ini. Kesimpulan valuasi, NIKL murah secara aset, mahal secara laba. Ini bukan value investing murni, melainkan asset-based investing dengan risiko tinggi. Kinerja harga saham dan psikologi pasar. Dalam 6-12 bulan terakhir, harga saham NIKL naik cukup signifikan. Namun dalam 3 tahun, masih turun lebih dari 50%. Ini menunjukkan rebound teknikal, bukan perubahan fundamental struktural. Momentum ada, tapi tidak didukung pertumbuhan laba. Dividen dan strategi investor. NIKL bukan saham dividen. Pembagian dividen tidak konsisten dan terakhir terjadi tahun 2022. Investor income tidak cocok di saham ini. Kesimpulan fundamental, NIKL adalah perusahaan dengan aset kuat, dukungan strategik shareholder, produk penting bagi industri. Namun, margin tipis, return rendah, modal kerja berat, sensitif siklus industri. NIKL bukan saham spekulatif, tapi juga belum layak disebut saham value berkualitas tinggi. Saham ini lebih cocok untuk investor berpengalaman yang memahami siklus industri dan disiplin manajemen risiko. Analisa teknikal. Filosofi teknikal dan peranan momentum. Analisa teknikal membantu kita membaca timing, mengelola risiko, menghindari FOMO. Teknikal tidak menggantikan fundamental, tapi melengkapinya. Big picture, time frame weekly. Secara mingguan, struktur besar masih sideways garis miring bearish. Belum ada higher high valid. Kenaikan sebelumnya adalah technical rebound. Struktur harga dan market phase. Harga bergerak dalam range lebar. Belum breakout, banyak false signal. Ini ciri pasar ragu dan menunggu katalis. Support dan resistance kunci. Support utama 360, 380, 300, 320, 250, 270. Resistance utama 420, 445, 500, 520, 560, 580. Selama harga di dalam range, tidak ada edge besar. Moving average dan momentum. Moving average 200 belum ditembus konsisten. RSI netral. MACD melemah.
Artinya, momentum tidak mendukung agresivitas. Skenario analisis. Bullish, breakout valid plus volume. Bearish, breakdown support. Sideways, skenario paling rasional. Sintesis fundamental plus teknikal. Jika kita gabungkan, fundamental, margin tipis, return rendah. Teknikal, tren belum kuat. Kesimpulan objektif, tidak ada urgensi untuk agresif. Menunggu adalah keputusan. Kesimpulan akhir, NIKL adalah perusahaan nyata, aset kuat, bisnis defensif. Namun, profitabilitas rendah, sensitif siklus, dan tren harga belum meyakinkan. Saham ini bukan spekulasi, tapi juga bukan value game. Cocok hanya bagi investor yang paham risiko, disiplin, tidak FOMO.